Semuanya, balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza S. Subrata. Karena kita udah masuk di bulan Desember, yaitu akhir tahun, jadi waktunya aku untuk bongkar tabungan yang ada di Binder. Cuman sebelumnya aku mau update saving challenge 10k yang aku punya. Di sini aku pakai uang laba jualan aku sendiri, yaitu jual tahu walik. Sebenarnya dapatnya itu lumayan banyak, 100 lebih gitu ya. Tapi karena aku cuman butuh uang 10 ribuannya, jadi ya udah aku ambil uang 10 ribuannya aja. Sekarang mending kita hitung bareng-bareng berapa yang aku punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puji Tuhan banget ada 10 lembar uang 10 ribuan. Dan sekarang aku tinggal tandahin aja untuk catatannya, supaya uang dan juga catatannya ketika nanti udah aku bongkar itu totalnya sama. Ada yang pernah coba saving challenge kayak gini nggak? Coba angkat tangan. Ya nggak kelihatan juga sih. Lebih baik kalian komen, ada yang udah coba saving challenge kayak aku gini nggak? Yang seperti ini juga bisa disebut tips menabung anti gagal. Karena yang pertama, kita punya tujuan untuk apa kita menabung. Yang kedua, kita siapkan niat kalau memang kita harus benar-benar menyisihkan atau menyisakan uang kita. Yang ketiga, lakukan semuanya dengan senang hati. Jadi kalau misalnya kalian pengen nabung model seperti ini juga boleh. Atau nabung hal-hal lain misalnya kayak kalender, uang receh, sesuai nominal kayak punya aku yang di map kemarin. Ada 2.000, 5.000, 10.000 dan sebagainya. Itu juga boleh, apapun bisa dilakukan. Yang penting kita sudah punya niat untuk menabung dan sudah punya tujuan untuk apa kita menabung. Oke, karena aku udah selesai masukin uangnya di bekas kaleng susu anak aku, jadi kita mau lanjut untuk bongkar sinking funds atau tabungan yang aku punya, yang aku isi di setiap bulannya. Kan memang ini udah akhir tahun, jadi waktunya untuk bongkar tabungan. Karena kan tahun depan kita harus bikin tabungan baru, budgeting baru, suasana baru, dan semuanya harus baru. Supaya kita tetap semangat dan berhasil di tahun 2025. Untuk sekarang aku mau bongkar dulu. Aku nggak punya dana darurat karena kemarin aku skip jadi kosong ya. Di sini aku punya dana pensiun karena 1 tahun ini lengkap, aku isinya 200. Harusnya totalnya udah bener 2.400.000, tapi kita hitung dulu apa udah bener. Kalau memang bener ya puji Tuhan. Oke, di sini udah aku hitung dan totalnya bener 2.400.000. Nanti mau aku jadikan satu sama dana pensiun aku yang udah aku kumpulin tahun lalu, dari tahun 2020 sampai 2024. Puji Tuhan nominalnya udah ada sekitar 8 atau 10 jutaan, aku lupa. Lanjut untuk pajak motor ada 50.000, di sini nggak aku pakai. Aku biarin dulu sampai di tahun depan kalau aku bikin sinking funds untuk pajak motor lagi. Dana yang di tahun ini aku masukkan lagi, jadi dia akan selalu bertambah di setiap tahunnya. Lalu untuk kategori emas, untuk tahun ini puji Tuhan juga lengkap, jadi nominalnya ada 600.000 karena setiap bulannya aku isinya 50.000. Untuk Eliona ada 240.000, puji Tuhan. Dan untuk hiburan di sini kalau sesuai dengan catatannya ada 120.000. Gak kerasa ternyata aku udah keluarin semua uang yang ada di binder aku. Dan sekarang aku mau tulis dulu supaya aku punya catatan juga ya, untuk setiap kategori tabungan aku di 2024, apa aja dan nominalnya berapa dan semua totalnya berapa. Jadi di sini aku catat dulu.
Tapi untuk kategori emas, Eliona, dan hiburan nanti aku jadikan satu karena aku pengen beli sesuatu untuk Eliona. Yaitu aku beliin emas karena aku tuh suka banget belanja emas, itu termasuk investasi juga kan. Aku tuh suka beli perhiasan entah itu untuk diriku sendiri atau untuk anakku. Jadi niatnya aku mau beliin cincin atau anting-anting untuk Eliona. Kenapa sih kok nggak dibelikan emas batangan aja? Kenapa harus perhiasan? Oke, di sini aku mau jelasin juga kenapa aku nggak beli emas batangan. Karena uangnya kalau dikumpulin juga masih kurang. Sekarang aja 1 gram emas batangan udah 1.500.000 dan uang di sini pun nggak sampai 1 juta kayaknya. Jadi sementara ini aku belikan emas perhiasan aja, lumayan juga untuk investasi masih bisa. Kalau memang aku mau belanja emas batangan, aku bisa pakai uang dana pensiun, lumayan juga, itu bisa untuk investasi aku. Jadi kan uang aku nggak tergerus inflasi juga. Aku ngerasa nominalnya untuk sekarang bahkan ketika aku butuhkan nanti waktu aku masih tua, itu masih berharga dan masih sama, nggak berkurang karena inflasi. Oke, di sini aku udah tulis semua kategori tabungan aku. Ternyata cuma sedikit ya kategorinya. Semoga tahun depan aku bisa nambah sih. Dan sekarang tinggal aku total aja pakai kalkulator. Untuk tabungan sinking fund seperti ini yang setiap tahun aku lakukan dan pembayarannya juga setiap bulan, totalnya semua ada 3.410.000. Puji Tuhan banget, aku juga gak ngerasa kalau segini banyaknya. Aku udah 3 kali bongkar tabungan. Yang pertama ada tabungan celengan yang target 5 juta. Lalu disusul yang kedua aku bongkar tabungan MAP untuk setiap nominal yang berbeda-beda. Dan aku juga gak nyangka itu bisa sampai 1.800.000. Sekarang aku bongkar tabungan tahunanku yang totalnya bisa sampai 3.400.000. Puji Tuhan banget. Jadi memang proses tidak akan mengkhianati hasil. Kita yang menyisihkan dulu uang untuk menabung, akhirnya kita bisa panen uangnya. Ya memang di sini aku juga nggak pernah bilang nabung itu gampang, nabung itu mudah, itu nggak ada ya. Karena aku tahu sendiri menyisihkan, menyisahkan itu semua memang susah. Karena kebutuhan itu selalu ada aja. Entah itu mendadak atau entah itu sudah direncanakan, tapi kalau kebutuhan memang harus didahulukan. Oke, sekarang udah masuk di penghujung video, bukan di penghujung tahun aja. Terima kasih banyak yang udah setia nyimak video aku sampai habis. Bye-bye.